Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Kali ini kita ada di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kenapa sih kita harus jauh-jauh ke Tenggarong? Ya, hari ini kita ada roadshow Kalimantan Timur dan kebetulan ada yang spesial di Kalimantan Timur ini. Kenapa? Karena selain kita ada Kopdar Asosiasi Laundry Indonesia besok tanggal 27 November, kita akan berkunjung ke salah satu orang yang spesial. Beliau juga salah satu foundernya Asosiasi Laundry Indonesia. Siapa beliau? Sudah ada di samping kita nih. Selamat pagi Mas Apik. Selamat pagi. Selamat datang di Tenggarong. Siap. Semoga Mas Apik bisa menikmati keindahan Kota Tenggarong. Asik, keren. Terima kasih Pak Wahid. Nah, ini dia adalah Pak Wahid. Beliau adalah salah satu foundernya Asosiasi Laundry Indonesia. Beliau juga bapaknya kita semuanya. Yang admin, penasehat kita. Nah, ini beliau nih. Jauh-jauh dari Tenggarong. Kenapa sih jauh-jauh dari Tenggarong kok kayaknya akhirnya nonjol banget bisa bikin asosiasi yang keren seperti Asosiasi Laundry. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sebenarnya beliau ini backgroundnya apa sih? Nah, kita ngobrol dengan beliau. Tadi kita sudah sarapan menikmatin itu ya Pak? Ya, apa Pak? Nasi kuning sama lontong sayur. Lontong sayur. Warung apa Pak? Itu rumah makan nenek itu. Oh, rumah makan nenek. Legend itu Mas Apik. Legend Itu udah lama itu, puluhan tahun sudah itu. Puluhan tahun. Dan saya dulu pada waktu kesini tahun berapa ya Pak? 2016 ya? 2016 pernah kesini bareng teman-teman asli juga, ada Pak Idir, Ko Andri Tanoto, Bli Abdi dan teman-teman yang lain. Pernah kita juga nginepnya di samping sungai. Akhirnya kita nyemplung ke sungai. Renang ya Pak? Renang ya? Ya, di tempatnya Pak Wahid juga, salah satu laundrynya Pak Wahid. Oke, tanpa panjang lebar nanti Pak Wahid akan perkenalkan diri, siapa beliau, terus aktivitasnya apa dan sebagainya. Silakan Pak Wahid. Terima kasih Mas Apik, jauh-jauh dari Jakarta bisa berkunjung ke tempat saya, luar biasa itu kesannya buat saya. Dikunjungi oleh ketua umum saya yang di pelosok begini kan, jadi merasa terhormat sekali Mas. Sama-sama Pak. Jadi saya sebetulnya dulu merasa ini aja sih, kenapa saya semangat untuk menjalin komunikasi. Ya pertama sih silaturahmi sebetulnya dulu tuh. Kita merasa dulu ada di sosmed itu ada kayak Facebook itu dulu kan ada komunitas, walaupun itu belum berbadan hukum kita tapi bisa ngobrol di situ. Ternyata setelah kita bercerita di situ ternyata sharing-sharingnya bagus ya. Jadi merasa bahwa kita itu saling membutuhkan, maksudnya dalam segi informasi dan ilmu pengetahuan tentang laundry, memang kita harus ngikut ke era itu gitu. Ya, benar. Jadi untuk saat ini terus terang aja, alhamdulillah sudah untuk orang berusaha laundry itu tidak mengalami kesulitan. Tidak mengalami kesulitan karena sudah ada komunitas ini, apalagi asli ini sampai ke pelosok-pelosok sudah, waduh luar biasa sudah. Malahan kalau menurut saya udah autopilot itu Mas. Autopilot. Waktu itu memang saya karena kebutuhan saya itu pengen mengupgrade diri saya karena saya tinggal di pelosok, tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Jadi setiap ada kegiatan saya pengen tahu karena saya ingin sedikit-sedikitnya bisa kebagian ilmunya lah tentang perlaundryan. Saya itu laundry itu sebetulnya dulu cuma coba-coba. Coba-coba karena background saya bukan di laundry saya sendiri, itu background saya dari otomotif. Dari bengkel mobil, perawatan kendaraan. Jadi waktu itu tahun 2008 gitu, saya sudah berpikir apa kira-kira yang bisa dibuka untuk pelayanan jasa. Ternyata waktu itu belum familiar dengan laundry itu masih di sini mungkin baru satu atau apa, itu pun rumahan, masih di pinggir jalan, jemur, masih ini. Pokoknya ada ketemu dengan teman-teman yang dari Jakarta ya, dari ibu kota lah ya, walaupun nanti IKN mau pindah ke sini. Iya sih. Sekarang ya nanti saya juga jadi orang ibu kota. Gantian Mas ya. Iya siap. Bang desa saya akhirnya orang kampung ini. Ya, jadi saya balas dendam nanti. Dari desa mana ke sini? Wah ini nanti ngejok ini nggak serius ini. Kacau nih. Tahun 2008 itu saya memulai ini. Cuma ya waktu itu kita susah cari orang yang paham dan isinya selama 3 bulan sampai 6 bulan itu stres. Itu aja pokoknya dah. Nah disitulah saya kok semangat gitu mengikutin kegiatan ini. Akhirnya dari 1, 2, 3 orang berkumpul. Wah akhirnya terus ini membentuk komunitas. Akhirnya dilegalitaskan. Wah pokoknya luar biasa lah perjuangan itu. Kalau bahasa dulu berjuang itu kalau kemerdekaan berdarah-darah lah. Autopilot lah bilang. Saya kira gitu Mas. Siap. Menarik. Nah teman-teman kalau pengen tahu siapa Pak Wahid ini, beliau dulu terkenal dengan julukan Laundry Karpet Tenggarong ya Pak ya. Spesialis karpet beliau ini. Terkenal banget, terus ngenalin produk apa Pak ya? Trackspeed ya Pak? Trackspeed spinner. Banyak teman-teman yang nggak tahu tuh. Oh iya, itu saya dulu singkat prosesnya itu tahun saya sudah 4 tahun ya. Itu yang jelas itu saya langsung waktu itu dapatnya dari YouTube.
ternyata langsung saya kontak. Nah, ternyata Pak Zaki yang punya. Pak Zaki lagi. Pak Zaki, Bu Winda, thank you ya Bu Winda selama ini. Terus saya ke sana setelah Lebaran. Waktu itu kayaknya Lebaran malahan deh. Karena puasa saya dapat infonya itu. Langsung saya datang ke sana. Saya cerita, saya lihat, wih, kayaknya cocok di tempat saya ini karena budaya di sini itu pakai karpet itu semacam kayak budaya. Ada acara keluarga, acara selamatan, pokoknya acara-acara kumpul teman itu selalu karpet kalau di sini. Jadi orang make nggak berani karena susah nyucinya. Kalau dulu di pencucian motor itu memerlukan waktu sampai seminggu, 2 minggu baru kering. Apalagi musim hujan gini kayak bulan bisa sebulan November, Desember lama. Akhirnya kan baru itulah saya pengen buka itu laundry karpet. Ternyata di sana Traxpeed itu support sekali. Dan saya kayak saudara malahan sama Pak Jaki itu, kayak adik kakak lah. Adik kakak. Jadi terus terang aja Pak Jaki, saya juga kangen Pak Jaki. Lama kita nggak jumpa nih. Nanti mudah-mudahan badai pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas keluar kota lagi. Siap, keren. Kita juga sering kok diundang sama Pak Zaki dulu ya Pak ya, di villa, terus akhirnya dimasakin sama Bu Winda ya. Iya. Menarik. Pokoknya the best lah Pak. Keren sharingnya ya teman-teman ya. Kita mungkin nanti akan dengerin lagi gimana sih beliau ini membangun bisnis laundrynya yang di daerah Tenggarong itu bisa dibilang kabupaten ya Pak, berarti di sini ya? Ya kecamatan kotanya ini, Kabupaten Tenggarong, cuma ini posisi Tenggarong itu kecamatan. Tenggarong itu kecamatan. Ya, pusat pemerintahnya lah. Kabupatennya Kabupaten Kartanegara ya. Nah di belakang kita ini itu view-nya adalah jembatan. Ini jembatan dulu roboh ya Pak? Betul. Tahun 2011 itu, November tanggal 26. Tahun 2016. Iya. 2011, sorry. 2011. Kenapa saya ingat? Karena itu berdekatan dengan abah saya meninggal. Jadi saya makanya ingat 26 November itu. Nah, jadi waktu itu putus, roboh, ya kita terus terang aja merasa shock dan kaget gitu loh. Karena usaha saya di seberang, sedangkan konsumen saya dari sana. Jadi, waduh, pokoknya udah harus putar otak lagi. Nah, itulah memeras pemikiran. Akhirnya tumbuhlah uban saya nih. Dan memerlukan waktu 4 tahun saya setiap mau ke kota nyebrang itu harus naik kapal pesiar kalau di sini nyebutnya. Kapal pesiar. Kapal untuk penyeberangan, peri penyeberangan. Iya. Oh, spesial banget loh, ini tanggal 26 November loh Pak. 26 November ini, 26 November 2021. Pas 10 tahun Pak berarti Pak. 10 tahun kita review ini. Semalam keren sebenarnya jembatannya. Pas kita mau ngedrone ternyata mati lampu. Karena tuh memang dimatikan kalau sudah jam 10 itu. Karena selama PPKM memang dibatasin sekali karena di situ terjadi penumpukan pengunjung kan. Ya. Jadi kalau dibatasin jadi nggak begitu banyak pengunjungnya. Oke, ini jadi jembatan ini istimewa banget. Kita pas kesini, saya kesini pun dulu ya nyebrang pakai kapal pesiar tadi, belum ada jembatan. Nah ini pas kita datang pas 26 November 2021. Ini jembatannya keren banget di belakang kita. Pas Pak. Laundry Karpet Tenggarong ini sekarang menginspirasi teman-teman di daerah-daerah. Akhirnya muncullah kayak Mbak Mia Laundry Karpet Kediri. Ada Pak Haidir ya, Pak Haidir itu juga langsung eksekusi itu laundry karpet yang ada di Makassar. Terus ada laundry karpet Gresik, Komandan Yudi. Semuanya kita udah sempat liput, laundry karpet Semarang dan sebagainya. Dan kita sudah ketemu semua loh itu ya, sama peserta-peserta laundry itu semacam kayak keluarga. Laundry karpet itu kayak keluarga. Sudah ketemu semua kita. Sudah ketemu. Bahkan Pak Haidir sempat kesini ya Pak, sebelum beli. Sebelum beli kesini dulu ya. Iklan duluan dia, udah gede-gede di sini dia. Saya mau buka nih. Oh iya siap. Yang menarik dari laundry karpet Tenggarong adalah Pak Wahid itu dulu iklannya unik ya Pak. Iklannya lewat apa sih Pak? Boleh diceritakan Pak? Kebetulan di Tenggarong ini kan kalau untuk siaran televisi itu di sini kebanyakan warga sini itu yang ditonton itu melalui TV kabel. Jadi tidak ada kayak parabola atau itu malah kurang. Di sini banyak itu konsumen sekian ribu orang ibaratnya. Nah saya pilih media televisi channel Etam dulu waktu untuk mengiklankan. Channel apa Pak? Channel Etam. Etam. Mas Fahmi kalau nggak salah yang punya. Nah kita masukkan iklan di situ dan alhamdulillah dengan iklan di situ di jam-jam yang berita lokal, premier itu bisa tampil, alhamdulillah. Langsung orang kenal dengan laundry karpet. Oh ternyata karpet sekarang 2 hari 3 hari selesai. Jadi sama aja kayak cuci baju gitu nah. Tapi emang impactnya dapat ya Pak? Iya dapat sekali. Impactnya dapat ya? Waktu itu karena di situ pas maksud saya untuk para warga menonton TV lokal sini itu memang tinggi karena banyak event banyak apa selalu lewat situ. Jadi kita nitip iklan lewat situ, alhamdulillah gampang dikenal lah. Jadi tidak perlu ini repot. Dan akhirnya mendapatkan cucian karpet orderan per hari ratusan karpet Pak? Iya pernah, pokoknya itu sudah saya alamin semua lah sampai
sudah Sampai membludak. Ya, sampai aduh udah ampun lah. Nah, kita di atas ini juga di workshopnya untuk nyuci karpet, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi Tenggarong pasti fokusnya ke sini, foto di sini ya. Tamu-tamunya Pak Wahid pasti diajak foto di sini karena view-nya bagus. Di belakang ada itu jembatan Kukar, terus yang di depan sana ada stadion, di samping sini ada Pulau Kumala sama Sungai Mahakamnya. Belakang Apa rumah itu, Pak? sakit. Rumah sakit itu. Di situ tempatnya Covid berkumpul kemarin. Asik. Jadi strategis banget ini tempat ini. Ini bengkelnya si Domulyon. Samping stadion Yes. itu ada asrama atlet namanya tuh. Oke. Kemarin waktu Covid membludak itu juga jadi penampungan perawatan Covid. Jadi saya ini dikelilingin peserta Covid. Penderita Covid. Padahal di bengkelnya Pak Wahid sendiri pas cerita kemarin itu bengkel ini tempat untuk apa ya Pak? Untuk disinfektan, perawatan mobil-mobil ambulan, Ya. polisi juga. Oh, keren banget nih. Terbesar lah, bisa dibilang terbesar di Amin, Tenggarong. amin. Memang waktu hampir 10 menit sekali sampai 15 menit itu pasti dah. Ambulan itu kayak habis ada perang dunia gitu, banyak korban. Wih, nggak ada berhentinya. Kita kadang-kadang kalau mikir itu ya stres memang. Tapi kita selalu fokus dengan diri kita, dengan kerjaan ya. Alhamdulillah nggak ada yang kena satupun ibaratnya anggota saya di bengkel juga nggak ada. Nggak kena ya Pak? Apalagi di laundry itu terus terang aja. Yes. Di situ itu laundry itu justru kalau menurut saya jadi musuhnya virus COVID. Karena apa? Proses pencucian Yes. itu selalu menggunakan sabunnya. Ya, deterjen. Deterjen itu sangat efektif untuk membunuh Virus. virus. Nah, setelah itu kita proses pengeringan. Ya. Nah, pengeringan itu juga menggunakan Suhu. pemanas. Nah, jadi suhu yang tinggi. Jadi suhu tinggi itu juga membunuh COVID, gitu loh. Terus yang terakhir mau dipacking, kita pun pakai pewangi. Nah, pewangi itu juga ternyata dibenci oleh COVID, gitu loh. Jadi ternyata di laundry itu justru lebih aman untuk pakaian yang mau kita pakai. Oke, ngomong-ngomong Pak, ini laundrynya Pak Wahid itu ada berapa? Nggak banyak Mas, ini cuma di kecamatan. Saya cuma satu kota ini juga. Jadi di kota lain juga saya nggak punya di kota lain. Nah, yang ada di sini cuma 3 aja Mas. Oke. Itu pun sudah dari ujung sini, ujung situ, tengah, 15 menit selesai sudah itu, tembus semua sudah. Oke, apa aja Pak nama laundrynya Pak? Boleh disebutin dong Pak? Itu laundry karpet Tenggarong, Laundry itu yang karpet di Tenggarong. Loibu. Oke. Edelweiss Laundry itu yang ada di Jalan Pesut. Oke, Nah, ada terus Louis satu Laundry lagi ya? yang terakhir kemarin itu bikin itu di Mahakam Laundry. Oke. Nah, itu yang ada kerambanya itu saya. Iya, Mahakam Laundry itu ada keramba, saya pernah nginep di situ. Terus renang di situ juga. Sekarang ternyata dipakai buat itu ya, piara ikan ya Pak? Piara ikan. Karena pandemi kita jadi cari kegiatan yang produktif lah. Maksud saya menghasilkan gitu. Ya secara cara ada tempat, ada ini ya tinggal kita poles sedikit ya kita bikin kolam aja, keramba-keramba gitu. Oke. Ya lumayan lah menghasilkan juga itu. Selain untuk dimakan ya lebihnya Keren, ya, gitu. keren. Boleh diceritakan Pak, itu menghasilkan berapa Pak dari ikan? Nggak usah. Itu yang penting waktu 3 bulan, panen, Siap. 4 bulan, panen gitu. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi beliau ini selain punya bisnis bengkel dan otomotif, beliau juga ada karpet, laundry karpet, terus ada laundry Mahakam sama Edelweiss Laundry. Yang saya dengar ini karyawan juga nggak banyak-banyak amat, tapi omsetnya luar biasa. Ini gimana sih cara mengelola karyawan Pak? Saya bertanya ke mengelola karyawannya Pak. Saya itu mandiri semua Mas. Oke. Jadi kayaknya sudah ada sistem memang yang diikutin gitu loh. Ya. Jadi kalau sudah jalan di atas rel tuh semua anggota yang kerja itu pasti minimal dengan kesalahan itu pasti minimal. Ya. Minimal sekali lah. Nah, jadi kita untuk karyawan itu ya terus terang aja. Saya tidak akan menyebutkan nominal, cuma ya cukup lah kalau untuk Omsetnya nih? omset juga cukup lah untuk membayar, untuk membayar karyawan itu cukup. Cukup lah. Jadi karyawan saya tidak banyak, tapi yang penting maksimal itu. Jadi Yes. kalau hasil maksimal, karyawan juga pasti pendapatannya maksimal. Ya. Nah, seperti itu. Prinsipnya seperti itulah. Boleh di-share sedikit Pak tentang sistemnya yang saya dengar kemarin kan termasuk insentifnya seperti apa, penghitungan insentif. Mungkin teman-teman kan perlu tahu nih, saya kok keluar masuk karyawan saya kok kayaknya nggak Sebetulnya betah. sekarang kalau sistem pengaturan tuh sekarang tuh lebih canggih loh Mas. Itu kan ada aplikasi-aplikasi. Benar. Kayak ada Smartlink, Yes. Ijilo, Yeah. terus pokoknya banyak lah untuk aplikasi laundry itu ya. Itu salah satunya yang dan saya pakai juga kebetulan Smartlink. Di situ Smartlink. sudah komplit kok Mas semuanya itu. Cuma kadang-kadang kita kan untuk menyocokkan dengan situasi kondisi di lapangan, ya kita harus memoles. Oh itu harus ditambah seperti ini. Oh ini harus ini gitu lah. Jadi kalau untuk ini ya yang penting itu tadi saya tujuannya utamanya yang penting karyawan senang, Ya. saya pun ikut senang. Itu aja Ya. Mas. Jadi enggak perlu saya menyebutkan inilah.
kurang enak aja. Kurang etis ya. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah yang disampaikan oleh Pak Wahid kemarin. Memang untuk timnya konsepnya adalah pegawai nggak banyak, tapi memang mereka bisa optimal. Ini pernah dilakukan oleh beberapa laundry yang mungkin saya share kemarin. Saya juga lupa laundrynya apa aja itu. Di Pak Wahid ternyata diterapkan itu. Tapi lebih uniknya adalah setiap pegawai, misalnya tim setrika, ya memang kalau memang mau borongan, ya hari itu harus selesai. Jadi kalau memang konsepnya mau borongan, tidak gajian ya Pak. Jadi memang konsepnya hari itu harus selesai. Ya itu komitmen. Kalau memang dia nggak bisa menyelesaikan, ya Pak Wahid akan nambah orang. Kalau nambah orang, pembagiannya juga akan lebih kecil. Ya, kuenya terbagi. Itu yang dilakukan. Oh ya, itu di tempatnya Mas Yudi, Laundry Carpet Gresik atau Mutiara Laundry di Gresik, itu konsepnya kayak gitu. Ada yang pegawainya satu titik itu cuma 1. Pak Wahid juga sama. Ada yang pegawainya cuma 3, omsetnya luar biasa. Ada yang pegawainya cuma 2. Tapi itu optimal teman-teman, optimal. Tidak merugikan siapa aja. Bahkan owner juga happy, karyawan juga happy. Pelanggan yang penting lebih happy lagi. Itu yang utama ya Pak, pelayanan. Betul. Ke depan Pak Wahid ini apa ya yang mau dikembangkan di sini Pak? Apa mungkin ada ide baru Pak? Oh, kalau ide sebetulnya banyak. Oke. Ya, ide banyak. Cuma saya merasa umur sudah seharusnya kan kalau apa namanya masa pensiun. Kita bukan, maksud saya masa ngegas itu dalam orang usaha tuh ada benar-benar gas itu di usia sekian sampai sekian itu harus ada. Terus di masa yang agak menikmatinya itu di usia berapa gitu. Kalau bisa kita masih muda ya bisa menikmati lah, itu aja intinya Mas. Jadi kalau untuk program apa ya itu sambil jalan kita aja. Lihat aja lah. Kalau konsepnya kita bicarakan nanti nggak habis-habis setiap harus sampai berapa hari itu banyak. Pusing ya. Beliau pengen jadi pionir lah di sini seperti itu. Bagaimana perjalanan beliau untuk mempelajari tentang laundry aja. Pada waktu asosiasi laundry pertama itu namanya bukan asosiasi laundry, tapi komunitas laundry ya Pak. Komunitas laundry. Saya paling cupu, saya nggak kenal siapa-siapa. Ini ada Pak Wahid, ada Ko Andita Noto, ada Pak Haidir, terus siapa lagi ya dulu ya? Tapi dia bangga. Dulu waktu datang walaupun dia cupu, bangga dia karena apa? Bisa keluar dari perusahaan yang bonafit. Dikomorin ini loh. Bangganya dia saya keluar. Waduh, ternyata luar biasa memang. Selamat Mas Apik ya. Mas Apik luar biasa loh. Perkembangannya luar biasa. Dan diamanatin 2 periode jadi ketua asli, ketua umum asli yang waktunya sangat sibuk. Jadi kalau umpamanya ada temen atau rekanan atau apa yang japri ke beliau ini, waduh itu perlu waktu tunggu jawaban itu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Karena beliau sendiri ini di dunia nyatanya ini ya, wah, luar biasa sibuknya. Ini aja sampai malam, sampai ini. Pokoknya kalau sudah keluar kota gini, nggak ada istirahatnya. Nggak ada istirahatnya. Iya. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak kepada Pak Wahid terutama. Udah jemput dari bandara, terus diajak jalan-jalan, diajak makan-makan. Oh, luar biasa. Ya, saya kayak merasa terhormat sekali gitu loh. Jadi karpet merah harus disiapkan. Apalagi ketua umumnya datang. Terima kasih Pak Wahid sharingnya. Meskipun mungkin singkat, suatu saat kita akan sharing lagi dengan beliau. Mungkin kita bisa Instagram live ya, karena kemarin teman-teman banyak yang minta kan, ayolah Mas, kayaknya masih banyak pertanyaan nih dengan beberapa narasumber yang belum terjawab nih, saya pengen nanya-nanya. Boleh teman-teman, kita rencana mau Instagram live mungkin entah itu hari Sabtu atau hari Minggu. Kita akan coba untuk membawa narasumber-narasumber yang teman-teman pengen nanya banyak. Misalnya dengan Pak Wahid nih suatu saat, Pak Wahid ada Instagramnya enggak? Itu nanti ayo kita Instagram bareng, teman-teman akan nanya di situ dan sebagainya. Itu menarik. Jadi kita di sini di Asosiasi Laundry pun kita juga pengennya kan sharing ya Pak. Iya. Berbagi dengan teman-teman karena kita ada saat ini pun karena ilmu-ilmu yang kita dapat juga dari teman-teman di Asosiasi Laundry gitu loh. Jadi fungsinya komunitas, fungsinya organisasi ya salah satunya ini. Kita dengan berkomunitas kita punya rasa semangat yang sama, motivasi, saling memotivasi sebenarnya. Penasehat itu penting kayak beliau ini. Wah, ini penasehat saya udah kangen banget ini dinasihatin beliau nih. Di sini agak lama nih saya dinasihatin. Apa mohon nasihatnya Pak? Nggak dinasehatin, diketawain malah. Terima kasih Pak Wahid atas waktunya. Kita bisa berkunjung di Tenggarong kedua kalinya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa rame-rame ke sini suatu saat ya Pak. Monggo, silakan. Karena tempatnya bagus, ini view-nya keren. Besok tanggal 27 November kita akan ada kopdar spektakuler bersama Mas Dodo juga. Itu nanti kita juga akan wawancara karena sepak terjangnya bisnis laundry-nya juga keren banget. Rencananya Pak Wagub juga akan hadir. Pokoknya kan seperti itu ya, mudah-mudahan terakhir seperti itu. Jadi antara pemerintah dengan pengusaha, terutama UKM yang membuka lapangan kerja seperti kita, bisa sinergi
sinergi. Apa sih program yang bisa saling support? Jadi Pak Jokowi, Pak Presiden pun sudah mencanangkan untuk mensupport bisnis UKM, termasuk kita di laundry. Ya kita apa sih yang bisa kita sinergikan? Karena Asli sendiri pengen membuat laundry itu terstandarisasi, ramah lingkungan dan melek teknologi. Nah, kita harus jelaskan sering-sering ke publik bahwa ini loh, teman-teman di Asosiasi Laundry udah punya program yang keren yang bisa kita eksekusi. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman buat semangat teman-teman, Pak. Motivasi, Pak, untuk teman-teman. Silakan, Pak. Ya sebetulnya itu satu sih kuncinya, kalau orang usaha itu jangan menyerah sebelum berhasil. Jangan menyerah sebelum berhasil. Oke. Dan selalu fokus. Selalu fokus, goalnya harus jelas ya, Pak? Iya, goalnya harus jelas. Goalnya harus jelas, sangat jelas, karena Pak Wahid sangat jelas banget goalnya mau apa. Terima kasih banyak Pak Wahid atas waktunya. Salam buat keluarga, sehat selalu, sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Oke. Oh ya, kalau untuk mengikuti channelnya Mas Apik itu bisa di Instagram. Oh iya, Instagram atau YouTube, teman-teman. Subscribe. Ya. Semoga mendapat banyak inspirasi. Jika ada masukan dan ada kritikan, boleh disampaikan di komen ataupun bisa DM ke Instagram Apik Primadia di sini. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Bapak Wahid. Kami undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.